Baik, poin yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Setidaknya pada indikator core value yang pertama ini ada 3 masalah dan mitigasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah kurangnya sikap ramah dan empati. Ada beberapa kami jumpai ASN atau petugas yang melayani dengan wajah yang dingin, kemudian nada yang tinggi, bahkan terkesan mengabaikan klien atau masyarakat. Hal ini membuat masyarakat atau orang-orang yang kita layani menjadi kehilangan kepercayaan kepada kita, kemudian menurunnya juga citra positif yang ada pada instansi. Maka salah satu mitigasi yang kami sertakan di dalam sini adalah pertama menerapkan sistem penilaian customer satisfaction survey agar pegawai mendapatkan umpan balik langsung, dan dengan adanya penerapan sistem ini maka akan terjadi evaluasi sehingga apabila nantinya di lapangan dijumpai kasus-kasus seperti berikut, maka akan ada evaluasi secara langsung. Yang kedua adalah keterbatasan kompetensi SDM. Tidak semua pegawai itu mempunyai pengetahuan teknis ataupun keterampilan komunikasi yang memadai untuk memberikan layanan berkualitas. Apabila pegawai memiliki keterbatasan dalam ilmu komunikasi, akan menyulitkan core value dari berorientasi pelayanan ini, sehingga informasi-informasi yang mungkin dibutuhkan oleh tamu atau publik masyarakat yang kita layani tidak dapat diberikan secara maksimal ataupun sesuai kebutuhan dari yang mereka inginkan. Tindakan mitigasi untuk mengatasi permasalahan dari keterbatasan kompetensi SDM ini adalah kita bisa memberikan pelatihan rutin tentang teknis layanan dan etika pelayanan publik secara rutin, mungkin bisa sekitar sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan 6 bulan sekali, tergantung bagaimana progres dari si pegawai tersebut dalam keterampilan komunikasinya berkembang. Kemudian bisa juga menerapkan sistem mentoring seperti halnya pegawai yang sudah senior membimbing pegawai baru dalam hal menghadapi ataupun memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun publik. Masalah selanjutnya adalah pelayanan yang membeda-bedakan ataupun diskriminatif. Mungkin banyak dari permasalahan ini bisa jadi terjadi karena status, jabatan, ataupun kedekatan kita terhadap masyarakat ataupun pihak yang mendapat pelayanan publik. Sementara bisa jadi seperti masyarakat-masyarakat biasa ataupun mereka yang tidak punya jabatan. Seringkali kita tidak memberikan pelayanan yang sama statusnya ataupun kesetaraannya ya. Ataupun mungkin bisa yang lebih parahnya mungkin diskriminasi dalam hal seperti suku, ras, ataupun lebih serius itu diskriminasi terkait agama. Untuk memitigasi hal-hal seperti diskriminatif ini, kita bisa menerapkan standar pelayanan yang sama terhadap semua masyarakat tanpa kecuali. Dengan ditetapkannya standar ini, seluruh pegawai harus memberikan pelayanan yang maksimal dan setara kepada setiap masyarakat ataupun pihak-pihak yang akan mendapatkan pelayanan kita. Selanjutnya, bagaimana feedback dari publik yang telah mendapatkan layanan kita itu menjadi penting. Dengan adanya feedback berupa survei itu kita dapat mengetahui bahwasannya core value pelayanan ini telah kita berikan secara maksimal dan tanpa adanya diskriminasi terhadap satu sama lainnya. Mungkin itu terkait permasalahan-permasalahan yang mungkin menjadi tangan di jam permasalahan terkait core value berorientasi pelayanan ketika kita menjadi ASN. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mengenai nilai akuntabel. Akuntabel merupakan core values berakhlak yang merupakan sikap ASN dalam bekerja secara bertanggung jawab dan transparan. Untuk masalah-masalahnya, yang pertama adalah rendahnya pemahaman pegawai tentang akuntabilitas, di mana banyak pegawai yang hanya memahami akuntabilitas sebatas kewajiban administratif, belum sampai pada tanggung jawab moral dan profesional. Untuk mitigasinya adalah memberikan contoh nyata di penerapan akuntabilitas di lingkungan kerja. Lalu yang kedua, kurangnya apresiasi kepada pegawai yang akuntabel, mana pegawai yang bekerja dengan integritas tidak mendapatkan penghargaan khusus sehingga motivasi melemah. Untuk mitigasinya adalah memberikan apresiasi kepada pegawai dengan kinerja yang baik sesuai dengan nilai-nilai akuntabel. Lalu yang ketiga, minimnya bentuk sosialisasi yang efektif, di mana promosi nilai akuntabel sering hanya lewat banner atau seremonial tanpa ada pendalaman melalui pelatihan atau diskusi. Untuk mitigasi dari masalah tersebut adalah membuat pelatihan atau diskusi terkait promosi nilai akuntabel. Berikut adalah paparan terkait mitigasi masalah akuntabel. Baik, nilai berakhlak untuk
kompeten. Untuk yang pertama adalah pemahaman ASN tentang budaya kompeten yang masih beragam, di mana ada yang menganggap kompeten hanya soal keterampilan teknis, seperti menguasai software atau memiliki pengetahuan yang lebih di bidang tertentu seperti itu. Padahal kompeten ini juga mencakup sikap profesional dan pengembangan diri. Kemudian untuk langkah-langkah mitigasinya, mungkin mengadakan sosialisasi rutin, sharing session, serta contoh praktik nyata kompeten dalam kegiatan geologi maupun kegiatan geofisika. Untuk isu yang kedua dalam video sebelumnya, yaitu pesan budaya kompeten bisa terdengar terlalu umum. Adapun kita identifikasi dari masalah tersebut, yaitu tanpa contoh yang konkret atau jelas, promosi budaya kompeten ini berisiko hanya dianggap sebagai sekedar jargon saja. Adapun langkah-langkah untuk memitigasinya, yaitu kita harus menyertakan contoh bukti nyata. Misalnya dalam mempraktikkan quality control dari data-data, kemudian melakukan diskusi antar tim, kemudian melakukan inovasi dalam software, dalam yang dibungkus dengan narasi atau visual dalam bentuk video. Selanjutnya, Mbak Patria. Baik, terima kasih Mas Maulana atas kesempatannya. Selanjutnya, kurangnya konsistensi dalam penerapan budaya kompeten. Adapun untuk identifikasi masalahnya, berupa budaya kompeten ini selalu dipromosikan lewat narasi atau video, tetapi tidak selalu tercermin dalam pekerjaan sehari-hari. Untuk langkah-langkah mitigasinya, yaitu dapat dilakukan dengan cara membuat mekanisme monitoring dan evaluasi, kemudian mengapresiasi bagi ASN yang menunjukkan perilaku kompeten, kita dapat mengintegrasi nilai ini dalam setiap tugas eksplorasi. Di sini saya akan membahas mengenai aspek harmonis. Masalah pertama adalah tentang pemahaman budaya harmonis yang cukup beragam di kalangan ASN. Seringkali makna harmonis hanya dipandang untuk keakraban dan bukan sebagai sikap kerja profesional. Sikap kerja profesional mencakup tentang integritas, tanggung jawab, disiplin waktu, komunikasi efektif, pengembangan diri, dan penampilan yang rapi. Sikap ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga menjaga reputasi individu di mata perusahaan. Untuk upaya mitigasinya adalah dengan mengadakan sosialisasi rutin mengenai core values berakhlak, khususnya harmonis. Selain itu, media komunikasi internal seperti poster dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai harmonis. Lalu, masalah yang kedua adalah budaya kerja individualis yang masih dilakukan oleh beberapa orang. Orang tersebut kurang mempedulikan kondisi akan rekan kerja tim serta hanya fokus untuk urusan dan target pribadinya. Hal ini dapat menghambat kinerja tim karena jika ada satu pekerjaan yang tidak selesai, maka pekerjaan satu tim tidak akan dianggap selesai. Untuk upaya mitigasinya adalah dengan melengkapi agenda team building pada setiap pekerjaan yang membutuhkan kinerja tim. Yang terakhir, untuk masalah yang ketiga adalah di lingkup komunikasi yang kurang efektif, terutama jika berkomunikasi menggunakan perantara seperti chat ataupun telepon. Komunikasi yang menggunakan perantara rawan untuk menyebabkan miskomunikasi dan dapat berujung konflik di tempat kerja. Solusinya adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta melatih diri untuk berkomunikasi secara efektif. Terima kasih. Dari berakhlak selanjutnya yaitu loyal. Masalah dan mitigasi yang mungkin muncul dalam nilai loyal ini, yang pertama adalah konsistensi kerja tanpa adanya pengawasan. Pegawai bisa saja belum konsisten bekerja bila tidak ada pengawasan. Jadi kalau misalkan di tempat kerja sedang tidak ada bosnya, bisa saja mereka tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya. Dari masalah ini bisa diselesaikan dengan membiasakan budaya kerja mandiri dengan monitoring berbasis kepercayaan. Jadi kita harus percaya diri dan atasan juga harus percaya kepada kita bahwa kita dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan secara tuntas. Maka dari itu, nilai loyal ini akan menetap ke diri seorang ASN. Kemudian menanamkan kesadaran bahwa loyal itu berarti bekerja maksimal meski tanpa pengawasan. Kemudian yang kedua adalah mendahulukan kepentingan organisasi. Banyak ASN itu yang masih berpikiran untuk sekedar bekerja saja. Bila ada kepentingan pribadi, mereka lebih mementingkan kepribadian pribadi mereka daripada kepentingan organisasi. Jadi banyak pekerjaan tertunda dan karena mendahulukan kepentingan pribadinya tersebut. Ini bisa diatasi dengan melakukan internalisasi nilai loyal melalui sosialisasi dan keteladanan pimpinan agar pegawai memahami betapa pentingnya mendahulukan kepentingan organisasi tersebut. Kepentingan organisasi ini kan tidak menguntungkan sebagian orang, tapi dapat dapat menguntungkan banyak orang di dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian yang nomor apresiasi terhadap loyalitas pegawai. Terkadang beberapa pegawai sudah banyak yang memiliki nilai loyalitas dan terhadap pekerjaan
pekerjaannya. Jadi loyalitas mereka tersebut kadang tidak mendapatkan apresiasi sehingga itu dapat menurunkan motivasi mereka. Ini bisa diatasi dengan memberikan penghargaan dan pengakuan secara formal maupun non formal kepada pegawai yang menunjukkan loyalitas tinggi kepada organisasi tersebut. Jadi dengan adanya apresiasi tersebut, mereka dapat merasa dihargai dan diapresiasi sehingga mereka ke depannya akan terus bersemangat sehingga menciptakan kinerja pribadi maupun organisasi yang baik juga. Baik, selanjutnya silakan. Berikutnya, ini akan menjelaskan mengenai adaptif. Yang pertama itu ada pemahaman ASN tentang budaya adaptif yang masih beragam. Nah, permasalahannya itu sebagian ASN menganggap adaptif hanya sebatas mampu mengikuti perubahan teknologi. Padahal bukan cuma itu, adaptif ini juga mencangkup kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi kerja, regulasi baru, dan juga kebutuhan masyarakat. Kemudian mitigasi untuk mencegah masalahnya itu diadakannya sosialisasi rutin, sharing session, serta pelatihan perubahan pola pikir agar ASN mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan layanan publik. Nah, kemudian nomor 2 itu di sini ada pesan budaya adaptif bisa terdengar terlalu umum. Masalahnya itu tanpa contoh nyata, seperti promosi budaya adaptif yang beresiko hanya dianggap slogan tanpa makna. Bagaimana cara memitigasinya? Yaitu dengan kita sertakan contoh konkret, misalnya itu seperti penggunaan aplikasi baru, penyesuaian SOP, kerja saat terjadi perubahan regulasi. Nah, atau juga bisa menjadi inovasi sebagai layanan publik. Bisa dalam bentuk narasi, studi kasus maupun video. Yang ketiga itu adanya seperti kurangnya konsistensi dalam penerapan budaya adaptif. Contoh permasalahannya itu yang sering dihadapi, adaptif ini dipromosikan melalui seminar atau sosialisasi. Namun dari seminar atau sosialisasi ini juga belum tercermin dalam tugas harian ASN. Nah, bagaimana cara kita memitigasinya? Yaitu dengan kita melakukan monitoring atau bisa memberi apresiasi bagi ASN yang bersikap adaptif dan integrasikan nilai adaptif dalam evaluasi kinerja. Nilai berakhlak yang ketujuh adalah kolaboratif. Yang pertama itu terkait kenyamanan metode komunikasi yang bervariasi. Jadi di sini masalahnya adalah kita tahu setiap pegawai itu memiliki preferensi gaya komunikasi yang berbeda-beda. Contoh ada satu orang yang dia gaya berbicaranya itu ceplas-ceplos, ada yang dia hati-hati. Nah, di situ kerap menghambat kerjasama kinerja antar pegawai. Bagaimana cara mitigasinya? Di sini kita harus mengubah sudut pandang kita bahwa perbedaan ini itu harus kita anggap sebagai potensi yang bisa memperkaya pandangan dalam menghadapi masalah, bukan sebagai pembeda antar personil. Kemudian aspek yang kedua tentang perbedaan kepentingan antar unit kerja hingga lintas instansi. Ini masalah yang umum kita temui. Kita tahu bahwa masing-masing unit kerja dan instansi itu pasti memiliki perbedaan prioritas kepentingan, sehingga hal ini dapat memperlambat koordinasi. Cara untuk memitigasi masalah ini adalah kita harus menentukan tujuan prioritasnya, itu harus kita tetapkan dulu sesuai dengan tingkatan urgensinya, supaya kolaborasi antar sektor ini dapat berjalan lancar, yang nanti goals-nya adalah sesuai dengan kepentingan nasional yang tentu saja itu adalah kepentingan bersama. Kemudian komponen yang ketiga adalah budaya menghargai pendapat yang belum diterapkan secara maksimal. Masalahnya di sini adalah penghargaan antar individu itu belum terjalin secara setara antar individu. Jadi misal ada individu A ataupun ada individu B, itu penilaian terhadap dua individu tadi bisa berbeda dan terkadang itu terbatasi oleh status jabatan yang bersangkutan. Cara untuk memitigasinya adalah kita harus membiasakan, ini diwajibkan untuk membiasakan menghargai pendapat sehingga tercipta interaksi timbal balik atau komunikasi dua arah. Dan ini bisa dibiasakan dari lingkup yang terkecil supaya kita terbiasa dalam diskusi dan berinteraksi itu tidak melihat status dari partner diskusi kita.